Wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahda Azira Tirandes. Saya dari Prodi Arkeologi NIM A17325025. Di sini saya berkesempatan akan membahas sebuah artikel ilmiah yang dimana berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia yang ditulis oleh Al-Azwir Abdul Somad pada tahun 2024 dalam Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Di video ini saya bukan hanya merangkum isi artikelnya saja, tapi saya juga membuat analisis kritis dan argumen pendapat saya supaya pembahasan ini lebih jelas dan mudah dipahami untuk kawan-kawan yang ingin mau mempelajari nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fokus dan tujuan dari artikel penelitian ini. Artikel ini memiliki tujuan utama yaitu menjelaskan bagaimana sih nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam upaya menjaga lingkungan hidup di Indonesia. Yaitu 1. Seperti pengelolaan sumber daya alam, 2. Pembangunan berkelanjutan, 3. Keseimbangan hubungan manusia dan alam. Tujuan ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi juga menghadapi masalah serius seperti deforestasi, banjir, perubahan iklim, dan pencemaran. Oleh karena itu, kita harus membahas peran Pancasila sebagai dasar moral sangat penting untuk mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga harus adil dan berkelanjutan. Menurut pandangan saya, penelitian ini memang tepat sasaran karena memposisikan Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi sebagai pedoman etis dalam kehidupan ekologis, seperti sesuatu yang sangat sering diabaikan dalam praktik pemerintahan. Kemudian saya akan menjelaskan lagi gimana sih nilai Pancasila sebagai etika lingkungan. Salah satu bagian menarik dalam artikel ini adalah ketika penulis mengaitkan setiap sila dalam Pancasila itu dengan tindakan konkret dalam menjaga alam. Seperti sila pertama itu kan menegaskan bahwa alam adalah ciptaan Tuhan. Artinya merusak alam berarti tidak menghormati ciptaannya. Contoh penerapannya itu seperti merawat tanaman, menjaga kebersihan, dan tidak melakukan perusakan lingkungan jika secara sengaja. Dari pendapat saya itu seperti sila pertama yang dijelaskan tadi itu memiliki pesan spiritual yang kuat. Kalau manusia menyadari bahwa alam adalah amanah, maka harusnya kerusakan hutan, tambang ilegal, dan pembakaran lahan tidak terjadi. Tetapi kenyataannya perilaku merusak lingkungan masih banyak dilakukan. Ini menunjukkan bahwa nilai sila pertama belum benar-benar dihayati. Yang kedua itu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung pesan bahwa setiap orang berhak hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Dan dari artikel ini memberi contoh tentang tindakan merusak lingkungan seperti pembakaran hutan yang merugikan masyarakat luas. Tindakannya ini jelas melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari pendapat saya itu benar sekali, karena hak atas lingkungan yang sehat adalah hak asasi manusia. Ketika ada perusahaan menebangi hutan sembarangan, masyarakat sekitarnya itu kehilangan sumber air, udara bersih, bahkan tempat tinggal kayak seperti satwa itu bukan hanya masalah ekologis, tetapi juga masalah kemanusiaan. 3. Sila ketiga itu kan persatuan Indonesia. Di bagian ini, artikel ini kan menjelaskan dari sila ketiga ini bahwa menjaga lingkungan itu memerlukan dari sila ketiga itu kan persatuan Indonesia. Nah, di bagian artikel ini itu menjelaskan bahwa sila ketiga ini menjaga lingkungan itu memerlukan kerjasama seluruh masyarakat. Kayak penggundulan hutan, illegal logging, dan eksploitasi berlebihan tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Tapi menurut adat yang banyak di daerah, ada aturan yang melarang penebangan pohon tertentu tanpa izin tertua adat. Ini sebenarnya sih berbentuk persatuan budaya dalam melestarikan alam. Dari pendapat kita ini tuh sebenarnya mungkin benar, tetapi persatuan bukan hanya tentang politik, tapi juga
komitmen bersama menjaga bumi kita. Tanpa persatuan, kebijakan lingkungan ini hanya jadi tulisan di atas kertas saja. Keempat, itu sila keempat itu kan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, sila ini itu di dalam artikel ini menegaskan pentingnya musyawarah dan keterlibatan rakyat dalam membuat keputusan terkait lingkungan. Artikel ini mengkritik masa Orde Baru di mana rakyat tidak mendapat posisi kuat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendapat saya sih partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat itu kan sangat penting. Jadi keputusan tentang tambang, hutan atau pembangunan besar tidak boleh diputuskan sepihak tanpa mendengar suara masyarakat lokal. Jika rakyat dilibatkan keputusan yang dihasilkan akan lebih bijaksana dan adil. Terus kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari artikel ini mencontohkan pelanggaran sila kelima yang dijelaskan yaitu seperti penebangan hutan besar-besaran, tambang yang merusak ekosistem, terus pengeringan lahan basah untuk perkebunan sawit. Menurut saya semua aktivitas itu menyebabkan kerusakan alam dan ketidakadilan sosial. Banjir yang menimpa rakyat kecil, konflik manusia versus satwa liar, perubahan iklim dan hilangnya mata pencarian masyarakat di sana. Jadi dari pendapat saya itu kayak seperti dari sila kelima itu pendapat menurut saya keadilan ekologis itu adalah keadilan sosial. Jika alam rusak, yang paling menderita adalah masyarakat kecil, bukan perusahaan besar ataupun pejabat. Karena itu sila kelima harus kebijakan lingkungan. Jadi itu menurut saya tentang artikel ini dalam sila-sila 5 sila-sila ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan lagi yang saya dapat di dalam artikel ini itu Pancasila dan pembangunan berkelanjutan. Penulis artikel menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara seperti ekonomi, sosial, dan ekologi. Dan nilai Pancasila itu sangat cocok menjadi dasar pembangunan berkelanjutan. Namun, kenyataannya pembangunan di Indonesia masih sering lebih mengutamakan ekonomi daripada kelestarian lingkungan. Jadi, nilai Pancasila itu sudah sangat sempurna sebagai pedoman menjaga alam. Tetapi masalah terbesar itu kita kurangnya keberanian politik untuk benar-benar menerapkannya. Jadi, jika Pancasila itu dijalankan secara konsisten, kerusakan lingkungan pasti ditekan secara drastis gitu. Jadi menurut kesimpulan dan argumen yang saya dapat di dalam artikel ini, garis besarnya itu menunjukkan bahwa Pancasila adalah fondasi moral bangsa dan menjaga kelestarian lingkungan. Tapi setiap sila punya kontribusi langsung terhadap etika lingkungan. Dari pengelolaan SDA itu harus adil, demokratis, dan tidak merusak pembangunan Indonesia wajib sejalan dengan prinsip berkelanjutan. Pendapat kita sih secara keseluruhan dari artikel ini menurut saya itu seperti satu, Pancasila sangat relevan untuk menjawab krisis ekologis tetapi implementasinya masih jauh dari ideal. Dua, Pancasila itu harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan lingkungan, bukan hanya slogan dalam upacara. Yang ketiga, keadilan sosial dan lingkungan tidak bisa dipisahkan. Ketika alamnya itu sudah rusak, manusia yang paling lemah adalah yang paling menderita. Empat, kedepannya pemerintah dan masyarakat harus menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman nyata dalam menjaga hutan, laut, tanah, dan udara di Indonesia. Jika nilai-nilai Pancasila ini diterapkan secara konsisten, maka Indonesia itu tidak hanya akan menjadi negara yang maju, tetapi juga negara yang berkelanjutan, adil, dan ramah lingkungan untuk generasi mendatang. Jadi itu saja sih pendapat saya dalam artikel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.